Sword of Coming, episode 393. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Iblis rubah tampan yang menyebut dirinya Guru King tiba-tiba bertanya, "Hei, wanita asing, apakah kau benar-benar seorang biarawati Tao dari ruang pedang Tao yang terkenal itu?" Biarawati Tao paruh baya itu tampak sedikit geli dengan pertanyaan ini, dan dia meletakkan satu tangan di gagang pedangnya dan menggunakan satu jari untuk dengan lembut menjentikkan topi bunga teratai di kepalanya sebelum menjawab, "Mengapa kau bertanya? Apakah ada seseorang yang menyamar sebagai diriku di benua botol berharga timur? Jika ada, beritahu aku namanya. Ini dapat dianggap sebagai kontribusi yang berjasa, jadi aku bisa setuju untuk memberimu kematian yang lebih cepat dan tanpa rasa sakit." Pemuda berbaju hitam yang telah membuat kekacauan di Taman Singa sendirian mendecakkan lidahnya dengan heran dan berkomentar, "Cek, sepertinya kau benar-benar dari ruang pedang Taois. Aku penasaran apakah aku akan mati kekenyangan setelah memakan inti emasmu yang berharga." Sudut bibir biarawati Taois itu melengkung membentuk senyum saat dia berkomentar, seperti yang diharapkan dari benua terkecil di dunia agung. Baik di pegunungan maupun di luar pegunungan, mereka yang secara tidak langsung terkait dengan pemurnian Ki semuanya angkuh dan sombong meskipun mereka hampir tidak memiliki kekuatan apapun. "Oh, benar, namaku Liu Boqi, dan awalnya aku datang ke sini karena mereka yang berada di Taman Singa juga memiliki nama keluarga Liu. Setelah mengalami nasib buruk terus-menerus, sekarang aku melihat bahwa keberuntunganku akhirnya berbalik menjadi lebih baik. Aku perlu berterima kasih padamu untuk ini, dan itulah mengapa aku menceritakan semua ini padamu." Dengan begitu, iblis siput sepertimu bisa mati tanpa kebingungan. Ekspresi pemuda itu berubah drastis, dan dia tidak dapat memahami bagaimana wanita menjijikkan ini bisa mengetahui penyamarannya, meskipun dia sudah berpikir keras. Ada satu hal yang tidak disadari oleh iblis siput itu. Labu anggur merah tua yang tergantung di pinggang Chen Pingan dilindungi oleh teknik ilusi yang dapat mencegah Dewa Bumi tingkat inti emas mengamati bentuk aslinya. Namun setelah Liu Boqi menyalurkan kekuatan mistiknya, dia dapat langsung melihat bahwa itu adalah labu pemelihara pedang berkualitas tinggi. Suara Liu Boqi tetap tenang dan tanpa emosi seperti biasanya saat ia melanjutkan, "Dan itulah mengapa aku menganggap roh pohon willow itu tidak lebih dari orang buta. Kau telah masuk dan keluar Taman Singa berkali-kali, namun dia masih tidak mampu melihat penyamaranmu dan mengidentifikasi wujud aslimu. Kau hanya mengandalkan bau rubah dan beberapa helai bulu rubah, namun dia benar-benar percaya bahwa kau adalah iblis rubah. Kau telah berhasil menyesatkan semua orang dan menyebabkan kerugian besar. Sebenarnya, orang yang diam-diam mendukungmu dari belakang dan membuatmu menimbulkan malapetaka di Taman Singa juga sama butanya dengan kelelawar. Kalau tidak, mereka pasti sudah mengulitimu hidup-hidup dan mengambil mantel bulu rubahmu sejak lama, bukan? Lagi pula, apa artinya kehancuran klan Liu? Bagaimana bisa dibandingkan dengan nilai barang-barang di perutmu?" Iblis siput itu pernah menyatakan bahwa ia tidak akan takut meskipun diburu oleh kultivator tingkat pemula, namun saat ini, ia sudah menunjukkan rasa gugup yang jarang terlihat. "Apakah kau akan membiarkanku pergi jika aku meninggalkan Taman Singa sekarang juga?" tanyanya. Biarawati Tao paruh baya itu tidak menjawab pertanyaan ini, tampaknya merasa tidak pantas untuk menanggapi pertanyaan yang begitu bodoh. Sebaliknya, dia dengan lembut mengetuk gagang pedangnya dengan telapak tangannya dan berkata pada dirinya sendiri, "Pedang Tao yang selalu kubawa ini disebut Jinggat, peringkat ke-17 di ruang pedang Tao Gunung Stalaktit. Adapun barang yang terikat denganku, itu juga sebuah pedang, yang disebut Jiazuo. Namun, yakinlah bahwa kau tidak akan bisa melihat barang yang terikat denganku. Kau seharusnya menganggap dirimu sangat beruntung." Lutut iblis siput itu hampir lemas ketika mendengar ini. "Setan rubah yang kumakan itu sejak awal bukanlah rubah yang baik," katanya dengan suara memilukan. Ia ingin mengandalkan pernikahan untuk mencapai Dao dan membentuk inti emas, dan bahkan ingin memanfaatkan situasi ini untuk perlahan-lahan menggerogoti kekayaan klan Liu. Tidak hanya itu, tetapi ia begitu delusional sehingga bahkan ingin ikut serta dalam ujian kekaisaran. "Dengan membunuhnya dan melahapnya dalam sekali teguk, aku sebenarnya telah membantu Taman Singa menghindari bencana untuk sekali ini. Setelah itu,
Seorang immortal tua yang terhormat dari bangsa Asure Phoenix menginginkan segel kekaisaran dari kekaisaran yang telah runtuh, yang diwariskan sebagai pusaka oleh klan Liu, jadi dia bergabung dengan seseorang yang sangat berkuasa dan berstatus tinggi di istana kekaisaran ibu kota. Dan dengan demikian, saya pun ikut arus, memungkinkan ketiga pihak untuk mencapai tujuan masing-masing. Bagaimanapun, ini hanyalah transaksi sepele yang hampir tidak layak disebutkan. Nona Biarawati Tao, orang-orang hebat seharusnya toleran dan murah hati, jadi lepaskan saja aku seperti kentut. Jika aku telah mengganggu Anda dan kenikmatan Anda akan pemandangan, maka aku akan menggantinya dengan memberimu inti emas setengah jadi iblis rubah. Bagaimana menurutmu? Biarawati Taois Liu Boqi dari ruang pedang Taois terkekeh dan menjawab, apakah kau pura-pura bodoh dan bertingkah konyol karena kau yakin aku pasti tidak bisa menemukan tubuh aslimu? Pemuda itu tiba-tiba meninggalkan kepura-puraannya dan tertawa terbahak-bahak, berseru, "Ohoho, sangat mengesankan, Nona Bao, kau tidak sebodoh yang kukira." Ruang pedang Taois. Lalu kenapa? Dewa pedang Taois Qing atau semacamnya dari gunung stalaktit. Memangnya kenapa? Jangan lupa, ini benua botol harta karun timur, dan kita berdiri di negara Phoenix Biru yang tepat di sebelah klan Jiang Hutan Awan. Perempuan jelek, kau menolak tawaran yang kubuat dengan niat baik, dan kau bersikeras agar aku memarahimu. Apa kau butuh Guru King memarahimu agar kau merasa lebih nyaman? Dasar perempuan menjijikkan. Pergi sana, cepat lari ke ibu kota untuk berdoa kepada para dewa dan bersujud kepada Buddha. Kalau tidak, jika kau jatuh ke tanganku lagi di benua botol harta karun timur, maka aku akan memastikan untuk mencambukmu sampai dagingmu hancur dan berdarah. Heh, siapa tahu, kau mungkin malah dipenuhi kegembiraan saat itu, kan? Liu Boqi secara mengejutkan tidak marah, dan dia berkata sambil tersenyum geli, seperti kata pepatah, semakin kecil kuilnya, semakin ganas angin iblisnya, ini benar-benar tepat. Berbincang dengan iblis siput sepertimu cukup menarik. Dibandingkan dengan iblis dan makhluk jahat kuat yang dengan sungguh-sungguh bersujud dan memohon ampunan ketika melihatku menghunus pedangku, atau bahkan mereka yang dengan gila-gilaan berteriak dan mengancamku ketika menghadapi kematian yang akan segera terjadi, responsmu sungguh jauh lebih menarik. Pemuda tampan itu tampak angkuh dan sombong, namun sebenarnya, iblis siput itu menggerutu dalam hatinya sepanjang waktu. Bukan seperti biasanya biarawati Taois itu bertele-tele seperti ini, jadi mungkin sebenarnya ada jebakan yang tersembunyi di suatu tempat di sini. Namun, tidak ada yang tahu bahwa ia telah mengutak-atik tubuh roh pohon willow, penguasa gunung Taman Singa. Dengan kata lain, ia dapat langsung merasakan setiap perubahan Feng Shui yang terlihat di Taman Singa. Jika ada rencana dan jebakan yang menunggunya di kamar Liu Qingqing, maka biarlah ia harus menekan keinginannya dan menunggu sejenak. Ia akan bersabar dan memilih untuk tidak memakan kekayaan ilmu pengetahuan yang terkandung dalam tubuh wanita muda itu untuk saat ini. Ia akan menunggu untuk melihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Lagi pula, mungkinkah biarawati Taois dari ruang pedang Taois dan pemuda dengan pedang di punggungnya itu bisa tinggal di Taman Singa dan melindunginya selama 6 bulan atau setahun? Tapi kemudian, apa yang diandalkan oleh biarawati Taois yang jelek ini? Apakah itu sesuatu yang tidak diantisipasinya? Jika tidak, bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu sabar dan tenang? Setelah sekian lama, dia masih belum menghunus pedangnya dan menghancurkan tubuh ilusi itu seperti yang dia lakukan dulu di halaman kecil itu. Liu Boqi menoleh ke samping dan berdiri di pagar jembatan lengkung, mengulurkan tangannya dan memberi isyarat agar iblis siput itu menyeberangi jembatan sesuka hatinya. Dia memberi isyarat bahwa dia pasti tidak akan menghalanginya, dan dia mengungkapkan, kau akan mengerti kebenarannya jika kau pergi ke kediaman nona muda. Iblis siput itu merasakan dorongan kuat untuk menerobos jembatan ketika biarawati Taois menghalangi jalan sebelumnya, dan ia ingin bergegas ke kediaman Liu Qingqing untuk memeriksa situasi. Namun, sekarang karena biarawati Taois memberinya jalan bebas, ia mulai merasa jembatan lengkung kecil itu seperti gunung pedang dan lautan api. Pikiran manusia yang jahat jauh lebih menakutkan daripada hantu dan setan. Iblis siput itu telah menderita banyak kerugian besar selama masa hidupnya yang panjang, jika tidak, sangat mungkin ia sudah berada di ambang mencapai tingkat 5 atas. Pemuda tampan itu telah melahap iblis rubah dan menggunakan kulitnya sebagai teknik ilusi untuk menyamarkan dirinya. Bukan hanya karena sebenarnya itu adalah sejenis siput langka,
tetapi ada juga alasan penting lain mengapa Liu Boqi mengincarnya dan tidak mau melepaskannya. Tepatnya, iblis siput juga merupakan iblis pencipta harta karun. Seperti kata pepatah, langit dan bumi berputar, banyak sekali benda tercipta. Sangat sulit bagi siput untuk menjadi roh sejak awal, dan bahkan lebih sulit dan langka bagi mereka untuk menjadi iblis pencipta harta karun. Setan siput gemar memangsa segala jenis roh, hantu, dan makhluk jahat, dan hal paling misterius tentang mereka bukanlah kemampuan mereka yang luar biasa untuk menyamar, bersembunyi, atau melarikan diri. Bukan pula fakta bahwa mereka sangat sulit dibunuh bahkan dengan bantuan harta karun abadi. Sebaliknya, yang menjadi masalah adalah jalur kultivasi iblis siput tampaknya menyerap keberuntungan kultivasi dari banyak roh dan hantu yang mereka telan. Dengan kata lain, iblis siput dapat mengkultivasi beberapa jalur secara bersamaan, menggunakan inti iblis asli mereka sebagai gerbang untuk akhirnya membentuk banyak inti emas. Dengan begitu, iblis siput pada dasarnya adalah paus pemakan harta karun tetapi di darat. Membunuh iblis siput pasti akan membuat seseorang menjadi kaya raya. Oleh karena itu, bahkan seseorang yang angkuh seperti Liu Boqi pun bertekad untuk mendapatkan iblis siput abadi bumi yang menggelikan ini. Jika pemuda bermarga Chen itu berani melawannya untuk mendapatkannya, maka pedang Dao di pinggangnya, Dewa Jing, dan benda terikatnya, pedang kuno Jiazuo, akan benar-benar menyerang tanpa pandang bulu. Melihat iblis siput itu diam-diam melihat sekeliling dengan malu-malu, biarawati Tao Liu Boqi tersenyum dan berkata, "Aku tahu bahwa tubuh aslimu berada jauh di bawah tanah di suatu tempat di dekat sini. Kau bersembunyi di dekat akar gunung atau urat air, sehingga menghalangiku untuk merasakan kehadiranmu." Setan siput itu memiringkan kepalanya dan menjawab, "Karena kau begitu perkasa dan mengesankan, mengapa kau tidak menghunus pedangmu dan menyerang sekeliling tanpa pandang bulu? Lagi pula, sedikitnya akar gunung dan urat air di daerah ini tidak akan mampu menahan seranganmu lebih dari beberapa menit. Pada saat itu, bukankah aku akan terpaksa keluar dari tempat persembunyianku? Mengapa kau tidak melakukan itu? Pasti ada hal lain yang kau khawatirkan, kan?" Iblis siput itu menjawab pertanyaannya sendiri, sambil berkata, "Oh, aku sudah menemukan sebuah kemungkinan. Lagi pula, aku lebih memperhatikan tindakanmu beberapa hari terakhir ini dibandingkan dengan tindakan tuan muda yang memiliki kultivator pedang sebagai pelayannya." Liu Boqi menyipitkan matanya. Pemuda itu mengangkat tangannya dan terkekeh, "Aku sadar kau tak akan membiarkanku mengucapkan kata-kata ini. Ayo, serang aku dengan pedangmu. Tunjukkan ketegasanmu. Gunung-gunung hijau tak berubah dan sungai-sungai yang mengalir tak pernah kering, kau pasti akan membayar perbuatanmu di masa depan." Benar saja, Liu Boqi mencabik-cabik tubuh ilusi iblis siput yang berdiri di seberang jembatan lengkung itu dengan pedangnya. Sama seperti sebelumnya, sehelai bulu rubah melayang ke tanah. Liu Boqi memandang sekeliling. Taman Singa memang dikelilingi oleh pegunungan hijau. Pegunungan hijau yang mempesona tampak di matanya. Itu adalah cinta pada pandangan pertama. Liu Boqi sedikit memerah, tetapi untungnya tidak ada orang di sekitar yang melihatnya. Terlebih lagi, kulitnya agak kecoklatan, sehingga rona merah di pipinya sama sekali tidak terlihat. Dia menepis pikiran-pikiran itu dari benaknya dan sekali lagi memasang ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Merasakan gumpalan aura yang beredar di sekitar Taman Singa, Liu Boqi berdiri di jembatan dan menunggu pertunjukan dimulai. Iblis siput yang tubuhnya penuh dengan harta karun akan segera mengalami kejatuhan yang dahsyat. Karena saat itu ia sedang membantu orang lain dan juga dirinya sendiri, Liu Boqi menghunus jinggat, pedang Dao yang terkenal di ruang pedang Daois. Ia melesat pergi, mulai melancarkan serangan pedang yang tepat sasaran ke berbagai lokasi di sekitar Taman Singa. Ia akan memutuskan hubungan antara akar gunung dan urat air, atau ia akan menusuk lokasi yang kemungkinan besar merupakan tempat persembunyian. Pada saat yang sama, ia sengaja menimbulkan keributan dan membangkitkan energi astral, yang untuk sementara menyebabkan Feng Shui di Taman Singa menjadi bergejolak dan keruh. Dia terus mengulur waktu untuk pemuda berbaju putih yang membawa labu penunjang pedang yang tergantung di pinggangnya. Setelah bertemu dengan iblis siput, jenis iblis yang sangat licik dan lebih mudah dibunuh daripada ditangkap, Liu Boqi hanya bisa menutup hidungnya dan melakukan hal-hal membosankan seperti ini. Di luar ruang kerja yang pintunya tertutup rapat, seorang pemuda tampan sekali lagi muncul.
Dengan tangan terlipat di belakang punggung, ia menendang pintu dengan keras hingga terbuka sebelum melangkah masuk ke dalam gedung. Iblis siput itu mengendus-endus sejenak dan merasa sedikit asing dengan lingkungannya. Ia memutar matanya dan bergumam, "Aku sungguh tidak tahu perbuatan baik apa yang dilakukan leluhur klan Liu sehingga mengumpulkan begitu banyak kekayaan ilmu pengetahuan." Kekayaan ilmu pengetahuan ini mengalir ke seluruh Taman Singa tanpa berkurang, dan tidak heran jika iblis rubah tingkat gerbang naga ingin merebut sebagian dari kekayaan ini. Ah, sungguh disayangkan nasibnya buruk. Semua usahanya sia-sia. Setan siput itu mulai mengetuk-ngetuk benda di sana-sini dan menyentuh benda-benda lain, dan ia juga menghentakkan kakinya sepanjang waktu untuk memastikan apakah ada mekanisme atau ruangan rahasia di sana. Setelah menyadari bahwa tidak ada hal seperti itu, ia mulai menggeledah area-area di mana lebih mudah untuk menyembunyikan sesuatu. Harta karun itu seharusnya memang tersembunyi di dalam ruang belajar ini. Ada dua dalang kuat di balik malapetaka yang melanda Taman Singa, dan iblis siput telah menjalin kontak dengan keduanya. Mereka adalah makhluk yang sangat tangguh dan sulit dihadapi, dengan satu memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan yang lainnya memiliki kekuatan dan pengaruh yang sangat besar. Bahkan, iblis siput sendiri pun tidak ingin terlalu banyak berinteraksi dengan mereka. Orang tua yang gemar mengoleksi segel kekaisaran dari negara-negara yang telah runtuh di benua botol berharga timur itu memiliki hidung mancung, dan ia tampak lebih mengerikan dan menyeramkan daripada hantu ketika tersenyum. Ada sebuah pepatah dari sekolah naturalis yang menggambarkan orang tua ini dengan sempurna, hidung seperti paruh elang, digunakan untuk mematuk hati orang lain. Pepatah ini sangat tepat. Kakek tua yang aneh itu menempuh jalan membantu klan kekaisaran, dan hal favoritnya adalah mengumpulkan peninggalan-peninggalan yang tersisa dari negara-negara yang telah runtuh. Semakin dekat usia peninggalan-peninggalan tersebut dengan tahun keruntuhan negara yang bersangkutan, semakin besar keinginan kakek tua yang aneh itu terhadap peninggalan tersebut. Tentu saja, ia juga bersedia membayar lebih mahal untuk peninggalan-peninggalan tersebut. Bahkan, beredar rumor bahwa lelaki tua itu telah mengumpulkan hampir 100 stempel kekaisaran milik kaisar dari berbagai negara dan periode waktu. Ia memiliki hampir semua stempel kekaisaran yang diinginkan siapapun. Namun, masih ada dua hal yang menurutnya sangat disayangkan. Pertama, dia kehilangan satu segel kekaisaran yang merupakan bagian dari satu set berisi beberapa segel. Ada beberapa desas-desus kecil tentang segel ini yang muncul di stasiun feri Ekor Tawon, tetapi lelaki tua itu tampaknya cukup waspada terhadap gang yang pernah menghasilkan kultivator tingkat 5 atas. Dia tidak berani menyamar dan pergi ke stasiun feri Ekor Tawon untuk merebut segel kekaisaran itu. Kedua, ia sangat mendambakan harta karun yang telah diwariskan dan dihargai oleh Taman Singa dari generasi ke generasi. Harta karun ini dikenal sebagai harta karun yang selalu mengikuti seorang kaisar dalam kunjungan inspeksinya ke seluruh negeri. Dahulu merupakan harta karun terpenting, peninggalan yang masih ada ini pernah menjadi milik sebuah bangsa yang telah runtuh yang terletak di wilayah selatan benua botol berharga timur. Harta karun ini tidak besar, panjangnya hanya 2 inci. Terbuat dari emas, dan seseorang benar-benar berani mengukir kata-kata ini di atas balok emas kecil itu, meliputi langit dan bumi. Dibantu secara diam-diam oleh para dewa, baju sirah emas berkilauan, musim gugur berburu di seluruh negeri. Setan siput itu sesekali mengangkat kepalanya untuk melirik keluar jendela. Benar saja, wanita bau itu tidak mau menyerah, dan sekarang menggunakan metode yang paling kasar dan memakan waktu untuk mencari tubuh aslinya. Haha, akan sangat mengesankan jika dia benar-benar berhasil menemukannya. Setan siput itu menyeringai puas. Sebenarnya, semua ini berkat sebuah novel bela diri yang telah dibacanya, terutama kalimat tentang tempat paling berbahaya yang sebenarnya adalah tempat paling aman. Semakin setan siput itu merenungkan hal ini, semakin masuk akal. Namun, saat ini ia merasa sedikit gelisah karena terus mencari balok emas kecil itu. Si pincang kecil dari klan Liu itu cukup pandai menyembunyikan sesuatu. Meskipun iblis siput itu untuk sementara tidak akan bisa mengambil balok emas kecil itu meskipun menemukannya, setidaknya ia bisa menikmati pemandangan harta karun itu terlebih dahulu. Situasi saat ini sungguh absurd. Setelah menjalin beberapa hubungan dengan Feng Shui Taman Singa, iblis siput itu secara mengejutkan berubah menjadi makhluk menyedihkan yang bahkan tidak bisa mengambil balok emas kecil. Tentu saja, ia memang bisa mengambil balok emas kecil itu jika mengabaikan konsekuensinya.
Namun, iblis siput itu tidak mau menempuh jalan ini, terutama karena waktu adalah sumber daya paling melimpah bagi iblis yang menempuh jalan kultivasi. Mungkin ini adalah kompensasi dari surga mengingat betapa sulitnya bagi iblis untuk berkultivasi. Menjadi roh dan memperoleh kecerdasan adalah satu rintangan, dan berubah bentuk menjadi manusia untuk berkultivasi adalah rintangan lainnya. Setelah itu, menemukan kitab suci abadi rahasia yang membuka jalan menuju Dao Agung, atau sangat beruntung dan menerima pengakuan resmi, dapat dianggap sebagai rintangan ketiga. Menurut catatan sejarah, terdapat iblis rubah tingkat 5 atas yang sangat beruntung di kediaman guru surgawi Gunung Longhu. Setelah segel guru surgawi digunakan untuk dengan lembut menjejak bulu iblis rubah tersebut, iblis rubah itu mampu dengan mudah memblokir kesengsaraan petir yang dahsyat yang akan turun setiap kali seseorang mencoba menembus tingkat awal dan maju ke tingkat 5 atas. Iblis rubah itu telah melompat-lompat dan melewati beberapa jurang yang tampaknya tak teratasi. Iblis mana di dunia agung yang tidak iri dengan ini? Setan siput itu hanya mendengar orang lain bergosip tentang hal ini, tetapi hanya mendengarkan cerita ini saja sudah membuatnya merasa iri. Sambil mengamati sekeliling ruang belajar, iblis siput itu tanpa sengaja melirik bait-bait puisi yang tergantung tinggi di dinding. Si kecil yang cacat, Liu Qingshan, telah menulis bait-bait puisi itu, dan iblis siput itu tidak tahu apakah itu asli atau disalin dari teks bijak. Lagi pula, iblis siput itu hanya membaca sedikit buku, jadi wajar jika ia tidak tahu jawabannya. Salah satu baitnya berbunyi, formasi 1000 tentara di bawah sapuan kuasku, pasukan 10.000 kavaleri dalam puisi-puisiku. Bait lainnya berbunyi, menjunjung tinggi kebajikan untuk menandingi para bijak, mengumpulkan buku untuk mendidik keturunan kita. Yang satu memiliki aura dahsyat yang memancar keluar, sementara yang lainnya memiliki aura teguh yang tetap tersembunyi. Si iblis siput jelas bisa melihat tipu daya sekecil ini. Ia mengangkat kepalanya dan melihat ke kiri dan ke kanan, melontarkan gumpalan dahak besar ke setiap bait puisi di dinding. Lalu, ia tertawa terbahak-bahak, melihat seorang cendekiawan yang tekun, terutama yang berbakat dan berada di puncak kariernya, jatuh ke lumpur dan menjadi lebih menyedihkan daripada anjing yang tenggelam. Iblis siput itu sangat gembira dan puas. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Setan siput itu berjalan dengan angkuh melewati meja belajar yang dipenuhi pernak-pernik dan ornamen elegan para sastrawan, lalu duduk di kursi. Sambil bersandar dan menggeser-geser pantatnya, setan siput itu merasa bahwa tempat ini masih belum cukup nyaman dan santai. Ia mulai mengumpat lagi. Apa sih yang salah dengan para cendekiawan itu? Mereka benar-benar orang-orang tak berguna yang bahkan tidak mau membuat kursi yang nyaman. Kursi-kursi tak berguna ini memaksa orang untuk duduk tegak dan menderita sakit punggung. Setan siput itu menatap lurus ke depan. Hal itu mengingatkan pada sosok kuat lainnya di balik malapetaka yang melanda klan Liu, yaitu lelaki tua dari klan Tang Kekaisaran yang memiliki kekuatan besar di negara Azure Phoenix. Orang ini sudah lama tidak menyukai Liu Jingting. Namun, ini sangat aneh. Bahkan orang luar seperti dia pun menyadari bahwa Liu Jingting adalah pejabat yang sangat terhormat dan cakap, pilar yang menopang istana kekaisaran, jadi mengapa paman kaisar sangat membencinya dan menganggapnya sebagai musuh bebuyutan. Selama 2 tahun terakhir, berapa banyak sastrawan dan cendekiawan yang melarikan diri ke selatan menuju negara Azure Phoenix karena reputasi baik asisten Menteri Liu. Si iblis siput itu sama sekali tidak mengerti apapun, meskipun sudah berpikir keras. Sebaliknya, ia teringat akan percakapan yang terjadi di Taman Singa pada akhir tahun lalu. Saat itu, ia sedang berbaring di balok atap, menguping percakapan antara sang ayah dan putra-putranya. Liu Jingting sedang minum dan mengobrol dengan kedua putranya, dan seperti yang diduga, ia mengungkapkan kekhawatirannya tentang negara dan rakyatnya. Sementara itu, putra sulungnya menceritakan pengalaman-pengalaman menarik yang pernah dialaminya, sedangkan Liu Qingshan mengkritik keadaan masyarakat saat ini. Para sastrawan dan pejabat yang paling membenci Liu Jingting adalah sekelompok orang yang sangat menarik. Mereka bukanlah kelompok oposisi yang memiliki pandangan berbeda di dalam istana, melainkan para sarjana yang mencoba memanfaatkan pengaruh menteri pembantu dan menjilatnya, namun gagal mencapai tujuan mereka. Ada kelompok lain yang terus-menerus berdebat dengan murid-murid asisten Menteri Liu, wajah mereka memerah padam sambil berdebat sengit di dunia sastra. Pada akhirnya, rasa malu orang-orang ini berubah menjadi amarah,
emosi yang membara yang membuat mereka sangat membenci Liu Jingting juga. Bahkan, Liu Jingting sendiri mungkin menganggap perasaan permusuhan ini sangat misterius dan aneh. Lagi pula, dia tidak pernah mempertimbangkan posisi atau status orang lain ketika berinteraksi dengan mereka, juga tidak melakukan diskriminasi berdasarkan latar belakang atau pendidikan mereka. Paling-paling, dia akan menahan diri untuk tidak berkomentar ketika orang lain menghujani dirinya dengan pujian yang tidak pantas, dan paling-paling dia akan mengabaikan mereka yang secara eksplisit mencoba menjilatnya. Namun, justru sikap Liu Jingting inilah yang paling melukai harga diri orang-orang tersebut. Liu Jingting baru mengetahui hal ini setelah mengundurkan diri dari Istana Kekaisaran dan kembali ke rumah untuk hidup tenang. Suatu ketika, saat mengobrol tentang urusan pemerintahan dengan putra sulungnya, Bupati rendahan yang tampak jauh lebih rendah kedudukannya daripada adik laki-lakinya di mata orang luar menjelaskan hal-hal ini dengan jelas kepada ayahnya. Saat itu, Liu Jingting hanya bisa meneguk abis anggurnya dalam sekali teguk. Liu Qingshan tidak terlalu memikirkan hal ini, dan dia dengan belak-belakan mengkritik kakak laki-lakinya, yang dengannya dia memiliki hubungan yang sangat baik sejak mereka masih muda, untuk waktu yang cukup lama. Untungnya, kakak laki-laki Liu Qingshan sudah terbiasa dengan temperamennya, jadi dia tidak marah ketika menerima kritik panjang lebar dari Liu Qingshan. Sebaliknya, dia hanya menjawab dengan mengatakan bahwa dia telah memasuki Istana Kekaisaran dan terpengaruh olehnya, dan bahwa dia berharap Liu Qingshan tidak akan mengulangi kesalahannya di masa depan. Ini benar-benar sebuah keluarga di mana sang ayah berhati baik, para putra berbakti, dan saudara-saudaranya rukun satu sama lain. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak iblis siput itu, mungkinkah iblis rubah yang telah ditelannya benar-benar ingin berintegrasi ke dalam klan Liu? Jika demikian, mungkin ia ingin mengikuti ujian kekaisaran karena ingin suatu hari nanti meraih kesuksesan di Istana Kekaisaran dan dunia sastra sebagai menantu Liu Jingting. Dengan begitu, ia dapat berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan klan Liu. Tentu saja, iblis siput itu tidak terlalu memikirkan hal-hal ini pada saat itu, tetapi hanya dengan rakus melahap iblis rubah yang belum membentuk inti emas. Bahkan, ia tidak ingat berapa kali ia bersendawa setelah santapan lezat itu. Ia menoleh dan merasakan serangan pedang dari biarawati Taois yang bau itu, yang pasti akan sia-sia. Kau sangat jelek. Kau akan menjadi pasangan yang sempurna untuk pria cacat, iblis siput itu meludah dengan marah. Sayang sekali dia bukanlah seorang bijak Konfusianisme yang ucapannya mengandung ketetapan dari surga. Setan siput itu menghela napas sedih dan mengalihkan pandangannya, tampak sangat bosan saat matanya menjelajahi banyak barang tak berharga di atas meja belajar. Matanya tiba-tiba membelalak kaget, dan ia mengulurkan tangan untuk mengelus sebuah kotak kecil yang terletak di sebelah pemberat kertas kayu yang panjang. Panasnya luar biasa. Iblis siput itu buru-buru menarik tangannya, merasa sangat senang. Bagus sekali, Liu Qingshan, kau sangat licik. Di dalam aula leluhur klan Liu, dari dua guru yang dipekerjakan oleh sekolah swasta klan Liu, guru yang lebih tua tetap berada di sisi Liu Jingting. Liu Jingting tersenyum getir dan berkata, "Maaf telah menyeret Anda ke dalam kekacauan ini, Tuan Fu." Pria tua itu hanya menjawab dengan menggelengkan kepalanya. Selain saat mengajar, guru tua itu hampir tidak pernah berbicara sama sekali. Ekspresinya pun jarang berubah. Faktanya, hampir semua orang di Taman Singa sedikit takut pada Tuan Fu. Sementara itu, cendekiawan Konfusianisme paruh baya bernama Tuan Liu juga bukanlah orang yang mudah didekati. Ia telah menetapkan lebih banyak aturan daripada Tuan Fu, dan hampir semua keturunan dan pelayan klan Liu yang pernah bersekolah di sekolah swasta tersebut pernah diberi ceramah dan dihukum olehnya. Meskipun demikian, semua orang masih lebih bersedia mendekatinya daripada Tuan Fu. Saat itu, Tuan Liu berjalan dengan tenang ke pintu masuk aula leluhur, menunggu Liu Qingshan kembali. Ia tetap tanpa ekspresi ketika melihat Liu Qingshan kembali dari kediaman Liu Qingqing tanpa kesulitan, dan hanya mengangguk sebagai tanda terima ketika Liu Qingshan yang pincang membungkuk kepadanya dengan hormat. Liu Qingshan memasuki aula leluhur dan berjalan menghampiri ayahnya. Cendekiawan Konfusianisme paruh baya itu terus berdiri di pintu masuk, dan dia mengalihkan pandangannya ke dua sosok yang berjalan di dekat perpustakaan kitab suci. Mereka adalah Tuan Muda dan bawahannya dari benua botol berharga timur. Tuan Liu dengan cepat berbalik dan berjalan kembali ke aula leluhur. Mungkin penglihatan Tuan Liu tidak cukup baik,
atau mungkin dia hanya memilih untuk mengabaikan apa yang dilihatnya. Berdiri di dekat pagar koridor di bawah atap perpustakaan kitab suci, pelayan Menglong tersenyum dan bertanya, "Tuan muda, apakah menurut Anda Fu Seng dan orang yang bermarga Liu itu sama seperti kita? Apakah mereka juga orang-orang yang luar biasa kuat?" Tuan muda Dugu sangat geli, dan dia tertawa kecil sebagai jawaban. "Tolong jelaskan sesuatu kepada Tuan muda Anda terlebih dahulu, sejak kapan kita menjadi orang-orang yang luar biasa kuat?" Menglong tersenyum penuh arti dan menyandarkan lengannya di pagar koridor, menatap ke kejauhan. "Jika hanya mempertimbangkan benua botol berharga timur, bukankah mereka bisa dianggap sebagai orang-orang yang luar biasa kuat?" Tuan mudanya hanya bersikap rendah hati. Menglong berasal dari Kekaisaran Vermilion bercahaya, kekaisaran dengan jumlah kultivator pedang terbanyak di benua itu. Kekaisaran Vermilion bercahaya sangat kuat dan menguasai lebih dari selusin negara vasal. Beberapa keturunan kaisar telah melepaskan kesempatan untuk naik tahta sejak dini, dan di antara mereka adalah kultivator pedang tingkat ke-10 yang telah berlatih tanding dengan Li Tuanjing dari Wind Lightning Field, yang dulunya merupakan kultivator tingkat Nasschan terkuat di benua botol harta karun timur, sebanyak 3 kali. Meskipun kultivator pedang tingkat ke-10 itu kalah dalam ketiga pertarungan tersebut, tidak ada yang berani meragukan kekuatan tempurnya sama sekali. Lagi pula, berapa banyak immortal bumi di benua botol harta karun timur yang berani menangkis satu serangan pedang dari Li Tuanjing. Dengan satu pedang di tangannya, Li Tuanjing telah secara paksa menekan Gunung Sun Skok selama beberapa ratus tahun. Namun, Li Tuanjing setuju untuk bertarung dengan kultivator pedang tingkat ke-10 dari Kekaisaran Luminous Vermilion 2 kali lagi setelah mengalahkannya sekali, yang jelas mencerminkan kemampuan pedang yang mendalam dari keturunan kekaisaran tersebut. Terdapat pula 2 kultivator pedang tingkat 9 di antara keturunan kekaisaran yang telah melepaskan kesempatan mereka untuk merebut tahta. Mereka juga mengabaikan hubungan darah mereka dan menjadi pasangan. Karena hal ini, mereka akhirnya memisahkan diri dari Kekaisaran Vermilion bercahaya, setidaknya secara lahiriah. Mereka jarang menunjukkan diri di depan umum, melainkan mengkultivasi dao pedang dalam pengasingan. Menurut desas-desus, Kaisar tua Kekaisaran Vermilion bercahaya telah menugaskan pasangan ini untuk mengelola perbendaharaan negara. Mereka dikatakan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan beberapa klan besar di kota Naga Tua, sehingga kas negara selalu penuh dengan uang. Tuan muda, para kultivator dari benua buluh sempurna utara benar-benar terlalu angkuh dan mendominasi, terutama Dewa Langit terkutuk dari Sekte Taois itu, kata Menglong dengan marah. Tuan muda Dugu tersenyum tipis dan menjawab, "Bukankah kita sama di mata para iblis dan makhluk jahat yang telah kita kalahkan? Apakah semua pelayan dan dayang yang mati di tangan jiwa Yinmu yang berkeliaran benar-benar pantas mati?" Jawabannya tentu saja tidak, namun, kita sama sekali tidak mau mempedulikan hal-hal ini. Menglong langsung terdiam, ia hanya bisa menendang pagar koridor dengan ujung kakinya dengan marah. Chen Pingan tidak membuat jimat apapun di dekat kediaman Liu Qingqing. Sebaliknya, dia langsung berjalan ke pintu masuk Taman Singa. Kedua dewa pintu berwarna-warni itu hampir kehabisan energi spiritual, yang berarti mereka tidak lagi mampu melindungi klan Liu. Chen Pingan bergumam meminta maaf dengan pelan sebelum mulai menggambar jimat penekan iblis pagoda harta karun di kedua pintu besar itu. Berbeda dengan jimat-jimat berukuran kecil yang ia gambar di kediaman Liu Qingqing, kedua jimat penekan iblis pagoda harta karun di pintu masuk utama diselesaikan dalam sekejap. Ukurannya megah dan penampilannya agung. Shiro mengangguk setuju dalam hati sambil berdiri di belakang Chen Pingan. Seandainya bukan karena kualitas kuas kaligrafi yang biasa saja di tangannya dan kualitas tinta emas yang biasa-biasa saja di dalam pot tanah liat, jimat yang digambar oleh Chen Pingan sebenarnya bisa lebih ampuh mengingat kekayaan inti jimatnya. Chen Pingan mundur beberapa langkah setelah menggambar jimat-jimat itu, berdiri berdampingan dengan Shiro. Setelah memastikan tidak ada kekurangan pada kedua jimat tersebut, ia mulai berjalan di sepanjang jalan beraspal yang mengikuti perimeter tembok luar Taman Singa, terus menggambar satu jimat setiap sekitar 50 langkah. Sambil berjalan, Chen Pingan berkata kepada Shiro yang tetap diam sepanjang waktu, "Aku harus benar-benar fokus saat menggambar jimat, jadi aku mungkin tidak bisa langsung merasakan kehadiran iblis itu. Kau harus lebih waspada. Belum lagi tanggung jawabku untuk melayani dan melindungimu, ini juga menyangkut hidupku sendiri.
jawab Shiro dengan suara tenang dan acuh tak acuh. Tentu saja aku tidak berani ceroboh. Tidak perlu kau khawatir, Guru. Chen Pingan berbalik dan meliriknya, lalu berkata, setelah seseorang hidup dalam kemiskinan untuk waktu yang lama dan menjadi sangat takut akan hal itu, akankah mereka akhirnya menjadi pelit jika suatu hari tiba-tiba menjadi kaya? Shiro bisa mendengar sedikit nada mengejek dalam ucapan Chen Pingan, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda ingin membalasnya. Ini bukan karena dia merasa bersalah atau menyesal, melainkan karena selembar kertas yang diberikan Cui Dongshan kepadanya. Setelah membuka gulungan kuda kertas yang diberikan Zulian kepadanya, beberapa kata sederhana dan ringkas terucap dari matanya. Jangan mencari kematian, nona muda. Ini tampak seperti ucapan yang mengejek, namun rasa dingin tanpa sadar menjalar di tulang punggung tubuh abadi Shiro. Chen Pingan menggambar jimat-jimat itu dengan sangat cepat, dan jelas bahwa dia telah mencurahkan banyak waktu dan usaha untuk berlatih hal ini. Terlebih lagi, gurunya pastilah orang yang bijaksana dan berpengaruh. Shiro harus mengakui bahwa Chen Pingan sangat tangguh. Terlepas dari apakah itu kestabilan pikiran dan energinya atau ketenangan tubuhnya, tidak diragukan lagi bahwa keduanya memainkan peran besar dan tak tergantikan saat ia menggambar jimat-jimat tersebut. Menggambar jimat sangatlah melelahkan bagi pikiran. Ini adalah pernyataan kebenaran yang mendalam dari cabang jimat yang telah menjadi sangat terkenal di seluruh dunia. Memanfaatkan kesempatan ketika Chen Pingan selesai menggambar jimat, Shiro menyandarkan punggungnya ke dinding, napasnya menjadi cepat sambil bertanya dengan suara pelan, "Guru, Anda sedang menyiapkan formasi?" Chen Pingan menatapnya tajam dan buru-buru mengangkat jari telunjuknya ke bibir, memberi isyarat bahwa ini adalah rahasia yang tidak boleh diungkapkan. Dia terus melangkah maju, namun tak kuasa menahan diri untuk berbalik dan menatap tajam Shiro yang bermulut lancar itu. Sepertinya Chen Pingan benar-benar merasa sangat kesal saat ini. Sambil memegang sebuah pot tanah liat berisi tinta emas kental di masing-masing tangan, Shiro dengan patuh mengikuti Chen Pingan saat ia berjalan-jalan di sekitar Taman Singa. Karena mengira ada saat-saat yang mengejutkan di mana Chen Pingan juga akan merasa gugup, sudut bibirnya tanpa sadar melengkung membentuk senyum tipis. Namun, ia segera menekan senyum itu. Taman Singa itu cukup luas, yang mengakibatkan banyak kerja keras bagi Chen Pingan karena ia berusaha secara diam-diam menggambar jimat dan menyusun formasi. Tetapi untuk menyelesaikan penyusunan formasi sebelum iblis besar itu menyadari sesuatu yang mencurigakan, Chen Pingan hanya bisa mengerahkan seluruh tenaganya untuk menggambar jimat di dinding putih. Ini sama sekali tidak lebih menenangkan daripada bertarung sampai mati dengan orang lain. Shiro berbeda dari keempat orang dalam gulungan gambar itu, dan dia belum pernah menghadapi serangkaian peristiwa penting. Dia juga belum pernah melakukan perjalanan panjang antara dua benua besar. Akibatnya, pemahamannya tentang kekuatan dan temperamen sejati Chen Pingan jauh lebih rendah daripada Zulian dan yang lainnya. Meskipun begitu, Shiro memiliki pemahaman yang sangat baik tentang kekayaan Chen Pingan yang mengesankan. Ada avatar yang dari seorang immortal tingkat kenaikan, dan ada juga muridnya, Cui Dongshan. Hanya dua hal ini saja sudah cukup sulit dipercaya. Saat ini, Chen Pingan sedang berusaha menjebak iblis besar di dalam Taman Singa dan mengalahkannya. Dengan menghubungkan hal ini dengan kata-kata dan tindakannya di aula leluhur dan di kediaman Liu Qingqing, Shiro merasa sangat terkesan dengan cara Chen Pingan melakukan sesuatu. Dia sangat teliti. Konon orang bijak tidak akan berdiri di bawah tembok yang tidak stabil. Dan jika Chen Pingan memutuskan untuk berdiri di bawah tembok yang tidak stabil, maka ia pasti akan melakukan segala upaya untuk mendapatkan payung, topi bambu, baju zirah, dan sebagainya. Ia pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukan semua persiapan yang diperlukan. Chen Pingan tentu saja tidak akan repot-repot mencoba menebak pikiran Shiro. Ada prioritas lain, jadi dia akan menyerahkan masalah Shiro kepada Cui Dongshan untuk ditangani. Setelah berjalan mengelilingi seluruh perimeter Taman Singa dan menggambar jimat terakhir, Chen Pingan masih merasa itu belum cukup. Karena itu, dia mulai berjalan mengelilingi Taman Singa lagi, mengeluarkan banyak jimat yang telah dia gambar sejak lama tetapi belum sempat digunakan. Tanpa terlalu mempedulikan kualitasnya atau hal lainnya, Chen Pingan mengisi jimat-jimat itu dengan ki sejati sebelum menempelkannya di seluruh dinding. Chen Pingan pasti akan merugi dan tidak menuai keuntungan apapun.
Dia melompat ke atas tembok, dan dia berpikir dalam hati bahwa dia pasti perlu mencari alasan untuk memelintir telinga Pei Qian ketika dia kembali. Pei Qian adalah murid pertamanya, jadi bersikap sedikit tidak masuk akal padanya tentu saja tidak masalah. Ia dengan malas meregangkan punggungnya dan tersenyum sambil memandang sekelilingnya. Musim semi telah berakhir, dan pegunungan hijau semakin terlihat jelas. Shiro masih memegang 2 pot tanah liat berisi tinta emas di tangannya saat berdiri di samping Chen Ping'an. Dia merasa sedikit bingung ketika melihat ekspresi aneh Chen Ping'an. Chen Ping'an meraih ke belakang bahunya dan menyatukan jari-jarinya, sehingga telapak tangannya bertumpu sempurna pada gagang pedang yang terikat di punggungnya. Dia membawa pedang abadi, jadi kapan dia akhirnya bisa menjadi pendekar pedang abadi sejati? Dia teringat saat dia melakukan perjalanan dengan kapal antar benua dan mengintip ke suatu wilayah di benua botol berharga timur. Seseorang tersenyum dan menunjuk ke bawah, mengatakan bahwa negara di bawah mereka adalah Kekaisaran Vermilion bercahaya, kekaisaran dengan kultivator pedang terbanyak di benua botol berharga timur. Namun, dia mengklaim bahwa ini masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan kampung halamannya. Jadi Chen Ping'an pasti harus melakukan perjalanan ke benua buluh lengkap utara dan melihat-lihat jika dia memiliki kesempatan di masa depan. Pada saat itu, dia akan mengerti bahwa benua buluh lengkap utara benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai benua dengan kultivator pedang terbanyak di dunia. Ini tentu saja jauh lebih unggul daripada memiliki kultivator pedang terbanyak di benua itu. Chen Ping'an sangat ingin melakukan perjalanan ke benua buluh lengkap utara. Perlahan-lahan menyingkirkan pikiran-pikiran itu dari benaknya, Chen Ping'an meraih labu penunjang pedangnya, Jiang Hu, dan mengangkatnya ke mulutnya. Betapa terkejutnya dia ketika menyadari bahwa tidak ada setetes pun anggur yang tersisa. Ini agak canggung. Diam-diam dia mengikat labu anggur itu ke pinggangnya, berharap Shiro tidak menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Shiro merasa cukup geli, dan dia bertanya dengan tidak tepat waktu, "Haruskah saya membawakan sebotol anggur untuk Anda, Tuan?" Chen Ping'an menggelengkan kepalanya sebagai jawaban sebelum menghentakkan kakinya. Sejumlah besar jimat di dinding luar taman singa tiba-tiba menyala satu persatu, menyebabkan cahaya spiritual muncul dari inti jimat tersebut. Seolah menerima perintah dari tuannya, semua jimat memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan secara serentak. Pada saat itu, seolah-olah seekor naga banjir emas tiba-tiba muncul di sekitar taman singa dan melingkari seluruh perimeter taman tersebut.